Kebahagiaan mereka di atas penderitaan kami, Bapak. Iku tenan iku, Pak. Nyongke nek krungu pidatone Pak Presiden iki kadang-kadang dadi mikir, kadang-kadang ya bingung. Lah piye beliau ngendika kami telah menghasilkan 1 juta lapangan kerja. Tapi beliau juga nggak sadar, beliau juga telah menghasilkan 2 juta pengangguran. Alah masalah ini bakul-bakul nang sekolah kayak bakul-bakul cilik, bakul cilok, bakul gorengan sing nang kantin bareng yuk dadi sepi ora payu dodol yuk. Tukang sayur ya sepi padha wae. Apa ora ateges menghasilkan 2 juta pengangguran uga. Dengan kata lain, kebahagiaan mereka di atas penderitaan kami, Bapak. Iku tenan iku, Pak. Iki langsung real tak rekam kok Facebook iki. Langsung kaya ngene iki lho, turane MBG iki. Iki sak kelas lho ya, sak kelas. Bayangno iki pomo dilebokne kresek ngono, pirang kresek. Sak kelas iki enek 29. Nah, kaya ngene iki. Real lapangan iki. Real lapangan kaya ngene iki. Peh. Sayure ra ketemu blas. Iwake karo tahune ra ketemu blas. Segone ya belas. Sing ramangan cahe kae lho. Tak video iki. Ngene iki apa gak diterus-terusne? Ngene iki bangkrut negarane. Duh. Ayolah bro, pemerintah iki janjane njaluk bukti model piye maneh, njaluk bukti model gimana kalau MBG itu minim manfaat. Banyak madhawat selama regulasinya seperti ini. Ayo ta. Regulasinya diubah, langsung transfer ke penerima manfaat. Enggak keluar biaya dapur, enggak keluar biaya operasional, nggak keluar biaya macem-macem, langsung TF 15.000 ya toh. Penerima manfaat jelas dapat manfaatnya. Kalau pakai regulasi yang seperti ini, penerima manfaatnya bukan hasil programnya itu, bukan target utama program siswa, karena memang nggak ada manfaatnya gitu loh. Panganannya enak dipangan ya toh, ini terus yo akhirnya penerima manfaatnya ya ngomong sing ning dapur, si pengelola regulasi ya iku penerima manfaatnya, bukan target utama sebagai program bergizi itu yang dapat manfaat. Setuju pura bolo-bolo? Bantu viralin nih di Desa Pasir Padu, Kecamatan Sukarusmi, Kabupaten Pandeglang, Banten. Ini MBG untuk balita. Ini kayak gini, bayangin kayak gini. Isinya ayam, nggak tahu itu bubur, nggak tahu apa, kayak muntah kucing. Mentimun ini kayak gini ya, ini baru dibuka. Nah, ada kelengkengnya juga nih sama yang ini juga. Ketimun begini doang, maaf ya bukannya nggak bersyukur, cuman ya tuh kayak gini, masa mau dimakan sama kita pakai plastik beginian, kayak buat kucing. Nih Pak Prabowo ini nih gimana nih? Saya tinggalnya di Sika, jadi setiap pagi saya dari Sika menuju ke sekolah itu jalan kaki melewati batu-batu, jalan rusak, ada hutan-hutan, dan melewati juga pantai.
dari awal saya mengajar tuh 15.000. Sebelumnya itu ada kepala sekolah yang mengajar. Saya mengajar 15.000 satu bulan. Kadang tidak dapat sama sekali. Itu tertahan. Tapi semua orang pun tidak mau masuk di daerah yang terpencil seperti ini. Apalagi dengan kondisi jalan dan keuangan yang tidak memungkinkan. Kalau dengan honor yang hanya sekian, pasti tidak bisa untuk mencukupi keperluan mereka. Tapi dengan mau mengabdi dan mau mengajar sehingga dengan uang yang begitu atau honor yang begitu. Ancur, di sini berdiri megah Koperasi Merah Putih. Lebih penting bangun Kopdes daripada bangun jalan. Mantap, mobil kita nyangkut. Kasus dugaan penipuan dalam program makan bergizi gratis di Lampung mulai melebar. Awalnya, seorang pemasok buah mengaku merugi 170 juta rupiah karena pesanan melon dan nanas tak kunjung dibayar. Namun kini, polisi menemukan korban baru. Polda Lampung mengungkap, pemilik dapur MBG bernama Zeni Roinawati juga diduga menjadi korban setelah mentransfer uang kepada seorang perempuan berinisial RS. Tak hanya untuk pembelian buah, Zeni juga disebut telah membayar sekitar 50 juta rupiah untuk pengadaan beras, susu, dan keripik kentang. Namun hingga kini, barang tersebut tak pernah diterima. Menurut polisi, seluruh pembayaran dilakukan di muka melalui rekening pribadi RS, tetapi uang itu diduga tidak diteruskan kepada para pemasok. Zeni mengaku selama ini tidak mengenal langsung pemasok buah. Ia mempercayakan seluruh pengadaan kepada RS yang sebelumnya pernah bekerja sama dengan dapur MBG miliknya. Kini, kasus tersebut resmi naik ke tahap penyidikan. Polisi telah memeriksa sejumlah saksi, menerbitkan surat perintah penyidikan, dan mulai menelusuri dugaan tindak pidana serta aliran dana dalam pengadaan bahan pangan program MBG. Nah, Sobat Kupas, menurut kalian, bagaimana seharusnya sistem pengadaan bahan makanan dalam program MBG diawasi agar kasus seperti ini tidak kembali terulang? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Follow kami untuk informasi menarik lainnya. Iya kan, kalau memang rakyat tidak suka sama saya, bisa turun ke jalan rame-rame. Ini saya ingetin, kenapa ini terjadi? Baru terjadi dan Nepal itu bisa menggerakkan, menjatuhkan. Kita belum seberapa dibanding Nepal. Nepal anggota DPR-nya dikejar sampai sungai, menterinya ditelanjangi. Kita masih belum seperti itu, masih terjaga, masih teramankan. Tetapi itu adalah alarm sosial bagi kita. Mari kita rubah gaya kepemimpinan kita. Mari kita rubah gaya anggaran kita. Daripada anak-anak kelas menengah miskin kemudian menjadi sebuah gerakan sosial yang nanti memberontak pada negara.
setelah ada MBG 2026 terjadi pemutusan hubungan kerja secara massal terhadap guru P3K yang dianggap sudah sejahtera, dipecat juga, dan juga guru honorer. Guru honorer yang sudah terangkat menjadi P3K paruh waktu juga gajinya di bawah guru honorer. Di Tuban ada 39 guru P3K diputus kontraknya. Dan di berbagai tempat, Cianjur, Jawa Barat, Lombok Timur, banyak sekali. Di Langkat, Sumatera Utara, di Blitar, ada guru P3 paruh waktu digaji 500.000 per bulan. Di Sumedang itu 50.000. Singkatnya adalah bahwa ini semua jenis guru itu terdampak dari MBG. Kami melakukan survei 239 guru. Dampaknya apa saja? Beban kerja meningkat. 92 guru mengatakan seperti itu. Waktu mengajar berkurang karena program MBG itu nggak ada belajar-belajarnya. Ini pemerintah harus tahu. Penghasilan tidak mencukupi. Keterlambatan gaji, fasilitas pendidikan berkurang, tunjangan terlambat. Kesempatan diangkat P3K tidak ada. Gaji ibu berapa? Gaji ibu kecil, mau nambahin. Mana? Ini mau nambahin gaji? Aduh, simpan saja uang mungilmu itu. Makasih ya. Delok. Loh, Mas, gak masak, Mas? Masak apa? Ini, melu aku kene. Melu aku rene. Iki jam piro? Jam 8 kan? Jam 8. Bayangke. Awet dek esuk. Aku untuk surat teguran saka pemerintah. Iki ndek esuk sing ngeterke yo ngerti nak iki sepi. Sak awan ra ono wong mlebu. Aku untuk surat teguran jarene ora disiplin pajak. Pajeke saka ndi nak gak ono wonge sing tuku apa setan. Aku dari gak disiplin pajak. Sing ngeterke surat iki ndek esuk lho. Gak ono wong blas sing tuku. Sampai saiki lho cek kosong blong teko jam piro teko jam 8. Aku dikira ora disiplin pajak. Bayangke. Meh model piye? Iki delok kabeh. Delok ora ono sing tuku. Delok. Masakan MBG membuat keracunan anak sekolah. Ada dalam ompreng itu ada daging, nasi dan sebagainya. Mungkin saat anak-anak itu makan nasi juga udah terkontaminasi seperti itu. Jadi memang permasalahan dari makanan kan, dari dapur sendiri sudah sesuai standarnya. Seperti itu. Dagingnya basi atau gimana, Mbak? Dagingnya nggak basi, Bapak. Mungkin dari pengolahannya mungkin, atau dari waktu bahan datangnya, bukan dari basi. Karena saat kita terima dagingnya sudah bagus. Karena memang daging itu kan bahan yang sangat riskan banget gitu, Pak. Gitu. Untuk bumbunya sendiri, karena siswa kan mengeluh kalau bumbunya itu nggak enak. Kalau bumbunya sudah sesuai sama resep dan standar masaknya gitu. Berarti diduga bilang kalau rasanya kayak ada obat-obatnya gitu, Mbak. Mungkin ini kita nunggu dari hasil lab di sini saja. Gitu. Berarti kalau dari keterangan Mbak tadi di proses pengolahan atau di mana, Mbak? Sudah sesuai gitu. Kalau semua sudah sesuai. Jadi kan namanya daging ada masa ininya, karena kita pakai daging slice juga. Karena sebelumnya kita juga sudah pernah pakai olahan daging itu tidak apa-apa. Seperti itu. Jadi untuk hasil lengkapnya mungkin lebih baik menunggu hasil dari Dinkes saja. Africa.
Jane kurang terima apa toh sopir Indonesia iki? Kurang terima apa? Motor gede, tuku solar dibatasi. 1 hari 1 kali 24 jam bisa ngisi 200 liter. Oke. Peraturan meh barcode ya oke. Ngene iki sik diangel-angel iki lho. Delon sih ngene iki, iki delok iki antriane iki solar tok iki. Ra enek sing ngisi bensin iki. Mergo bensin wis dicampur etanol. Koperasi Kelurahan Merah Putih Pulau Bulung ini secara resmi saya nyatakan beroperasi. Kopdes Pulau Bulu tutup, apa respon itu? Koperasi desa di Pulau Bulu kita yang resmikan kemarin tutup, apa respon? Desa, koperasi. Iya Kopdes Pak, Kopdes Merah Putih Pak. Kapan tutup? Udah 4 bulan lalu Pak. Nanti cuman cek. Dan Koperasi Merah Putih, bukan koperasi nelayan. Koperasi Kelurahan Merah Putih Pak. Yang Bapak resmikan kemarin Pak. Terima kasih Pak. Pertimbangkan bukan hanya sekolah, Koperasi Merah Putih masih ada 22 lagi yang kami harus cari lahan.